Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul dalam kegiatan pengindasan peningkatan kompetensi pedagogik SMA di sekolah kita di SMA Serbia, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan pengindasan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Indah Indrianti dan juga oleh saya sendiri Bu Susi Nawati. Baik. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum Bapak Abdul Malik MPD, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan Ibu Susi Nawati, yang akan disampaikan oleh Ibu Susi Nawati dan juga Ibu Indah Indrianti yang pada pekan yang lalu mengikuti. Bapak Ibu dan yang saya hormati, beberapa bulan terakhir ini memang BPGTK yang mana perannya tersebut dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran mendalam. Menyampaikan hasil dari pelatihan, mungkin kalau ada yang tidak sesuai atau barangkali mungkin pemahaman kami masih keliru, mohon izin Pak oleh Bu Ida, monggo untuk diluruskan seperti itu. Di pelatihan ini kemarin memang ada beberapa. Terima kasih Bu Susi, mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Widi Ratna, mohon uraikan caranya. Bu juga. Sebelum kita masuk ke materi, di sini kami ada pertanyaan dalam proses pembelajaran inovasi apa sih yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Ketika kumpul dengan ininya Ustazah. Jadi setiap kali dipanggil namanya absen, when I call your name, you say that. Ya, jadi anak-anak mengatakan sesuatu yang sudah kita. Ini saya pelajaran karena berkumpi namanya. Pemanasan. Sekarang itu saya buat pemanasan yang sifatnya dinamis dengan bergerak, bukan pasif yang dia bergerak. Terlalu dan dihitungi Bapak Ibu, jadi yang banyak menggunakan media digital, kemudian yang memang berbeda sifatnya baru, tetapi ternyata kemarin fasilitator kami, tetapi mungkin kita pun juga begini ya, dengan materi yang banyak tidak mungkin semuanya akan tersampaikan seperti itu. Makanya di sini pun juga ada yang berkaitan dengan esensial, materi esensial. Jadi materi tertentu saja seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih Bu Susi. Ngapunten, materi ini juga sudah pernah kita dapatkan selain dari Pak ini juga dari Bu Ida dan Pak Oleg. Kita hanya ingin nanti Pak, jika kita berpola pikir bertumbuh, maka arah yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan pun akan mengarah ke hal yang sama. Dari tindakan tersebut, maka hasilnya pun akan mengarah ke hal yang berarti kita termasuk orang yang bertumbuh seperti itu. Dan yang kedua, jika kita bertemu dengan obstacle atau rintangan, jika orang yang memiliki pola pikir tetap, dia akan bertumbuh. Yang kita lihat adalah inspirasi apa yang kira-kira yang bisa membuat orang tersebut lolos ABCD, kemudian disukai anak-anak, orang lain mau cerita semuanya seperti itu. Interferensi, pujian yang sifatnya pribadi, kemudian yang kedua adalah pujian yang sifatnya proses, di mana pujian pribadi ini hanya akan berhenti
diproses. Kenapa Pak Lukas? Kalau ujian pribadi itu sebenarnya adalah ujian hasil. Ujian hasil anak itu akan dihargai kalau hasilnya baik, tapi akan diabaikan kalau hasilnya tidak. Dari buku yang ada di sini berkaitan dengan perubahan dari buku BPK ke pembelajaran mendalam, tanggapan secara umum mungkin dari saya dulu ya, begini, berangkat dari sesuatu yang menjadi fondasi dulu bahwa tidak ada sesuatu yang kekal di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Kenapa saya katakan perubahan itu sendiri? Karena setiap saat, bukan hanya setiap menit, bahkan setiap detik apapun bisa berubah. Yang memang gemar ini artinya gemar dengan perubahan, bukan gemar dengan sistemnya, tapi gemar dengan mengkotak-atik dari sebuah sistem. Itu dari dulu. Jika kita bedakan dengan yang ada dari negara tetangga yang berhubung kepada Indonesia, sampai saat ini kurikulumnya tidak ada perubahan. Kita yang digurui malah perubahannya luar biasa, bahkan dari perubahan-perubahan membahas mengenai bentuk permukaan bumi. Kita nggak bisa melihat bumi secara langsung. Ketika keterbatasan internet dan seterusnya kan kita nggak bisa gitu Bapak Ibu mencari referensi. Nah, bumi ini menjelaskan onde-onde sebagai contoh bentuk permukaan bumi yang tidak rata dan seterusnya. Dari hal tersebut saya yakin itu memberikan makna kepada anak-anak dan di kehidupan nyatanya. Kemudian dari proses tersebut kita Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Saya paham, saya fokus, saya maju. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kalau dulu pernah ada kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan saintifik. Kalau tadi dari apa yang disampaikan Pak Roy bahwa kurikulum mereka itu tidak dirubah, istilahnya tapi ditambahi pembelajaran mendalam yang itu merupakan sebuah pendekatan. Nah sebenarnya kalau kita pahami lebih lanjut, pembelajaran mendalam ini sebenarnya sudah kita lakukan, hanya mungkin bisa dipraktekkan nyata di kehidupan. Faktanya terutama untuk pelajaran matematika mungkin juga tidak mudah beda ya. Kalau mungkin hanya perkalian 5 kali 2 sama 2 kali 5, kalau aku mencontohkan dibuat rusum botol, itu kan barangkali menggunakan kuisis, menggunakan platform pembelajaran yang lainnya, baik itu cara sinkronus ataupun asinkronus, itu juga termasuk pemanfaatan ruang virtual. Dan yang terakhir adalah budaya belajar. Nah ini yang menurut saya benar-benar penting, karena kita harus menciptakan sebuah pembelajaran itu yang membuat siswa atmosfer di kelasnya atau iklim di kelas itu nyaman. Nah sejauh ini kan kita untuk menciptakan nyaman ini pasti banyak. Ini harus ada hubungan yang kuat antara guru dan juga murid dan juga orang tua. Adanya rasa saling percaya. Nah, ini yang mungkin sekarang sedang kita hadapi ya. Yang di sosmed pun juga ramai ya. Anak didik melakukan hal seperti apa, guru pun tidak berani istilahnya menindak secara tegas ya, karena di satu sisi orang tua pun juga sudah kelas, barangkali kalau praktikum harusnya di laboratorium ya, seperti itu. Kemudian ruang virtual ini pakai kuisis untuk asesmen dan Padlet untuk refleksi. Kemudian budaya belajar, di sini saya sertakan kolaboratif, partisipasi aktif, rasa ingin tahu. Di sini tadi sebenarnya budaya belajar, pokoknya dituliskan iklim pembelajaran yang aman nyaman, itu sudah masuk di budaya belajar. Nah ini pemanfaatan, ini sebenarnya masih juga perlu kita diskusikan ya, Pak Wali Bidok mungkin bisa dipaham. Yang akan saya sampaikan, jadi Bapak Ibu, coding ini nanti itu adalah teman kita nantinya. Jadi kalau dulu ada Google, ada internet. Hanya PM ini adalah sebagai pendekatan. Makanya tadi ketika Pak Jo, bagaimana diferensiasinya dan sebagainya, ya tetap aja kalau kita bisa melaksanakan ketika diminta membuat RTR misalnya tidak lanjut,